Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Putri Utami sebagai Ketua Kelompok 4. Di sini saya mewakilkan segenap anggota kelompok saya untuk memberikan salam kepada rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan menjelaskan perihal materi sejarah peminatan, yaitu tentang nasionalisme Mesir. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang submateri Mesir sebelum modernisasi. Mesir sebelum modernisasi memerangi perang melawan penguasa setempat, yaitu Kesultanan Mamluk. Tepatnya pada tahun 1517, Perang Ottoman dengan Kesultanan Mamluk terjadi. Hasilnya adalah Ottoman di bawah Selim I secara resmi menguasai Mesir. Gubernur pertamanya adalah seorang dari golongan Kesultanan Mamluk. Sementara itu, penguasa-penguasa di tingkat provinsi kebanyakan diserahkan kepada para bangsawan atau emir dan tuan tanah atau kepala suku yaitu bey. Gubernur menjalankan pemerintahan sehari-hari termasuk dengan membentuk angkatan bersenjata sendiri. Kemunduran Ottoman mulai terasa sejak abad 17 karena menimbulkan ketidakstabilan di Mesir. Emir dan bey yang sebagian berasal dari golongan Mamluk menuntut agar otonomi dan kebebasan yang lebih besar, yang mana pada saat itu gubernur kerap tidak sanggup menegakkan wibawanya. Prancis di bawah Napoleon Bonaparte pada tahun 1769 sampai dengan 1821 sempat menguasai Mesir dan memulihkan kestabilan pada wilayah tersebut. Namun, tidak lama kemudian, pasukan Napoleon dikalahkan oleh Inggris pada pertempuran Nil tahun 1798. Selanjutnya, Napoleon kembali ke Prancis. Kemudian, pasukan yang ditinggalkannya akhirnya dikalahkan oleh pasukan gabungan antara Ottoman dan Inggris pada tahun 1801. Akibat dari perginya Prancis akan membuat kondisi Mesir kembali tak terkendali. Pada saat itu, Ottoman pun mengambil tindakan tegas terhadap kaum Mamluk yang tidak taat. Di dalam 3 kesempatan berbeda, yaitu pada tahun 1802, 1805, dan 1811, seluruh pemimpin Mamluk dibunuh oleh gubernur Mesir atas perintah Ottoman. Pada saat itu juga, 6 abad kekuasaan Mamluk berakhir seketika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Galuh Syaikah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Putri. Salah seorang gubernur yang keras tersebut adalah Muhammad Ali. Dari tahun 1805 sampai 1848. Tidak hanya keras, Ali juga tercatat sebagai pendiri Mesir modern karena merintis modernisasi Mesir. Tujuan Ali modernisasi Mesir untuk menjadikan Mesir setaraf dengan Barat dalam segi ekonomi, politik, seni, dan ilmu pengetahuan. Tidak heran, banyak pendapat mengatakan bahwa pembangunan di bawah era dinasti Muhammad Ali identik dengan Eropanisasi. Ali juga yang pertama kali menggunakan gelar khalife sebagai pengganti gelar gubernur. Gelar ini kemudian digunakan penerus-penerus Ali sampai tahun 1914. Modernisasi Mesir. Dari tahun 1805 sampai 1953, Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Muhammad Ali. Era ini disebut era modernisasi Mesir. Modernisasi tercerminkan ke dalam 4 hal. Yang pertama, infrastruktur modern. Pembangunan infrastruktur modern sangat menonjol pada masa pemerintahan Khalife Muhammad Ali, Muhammad Syahid Pasha, dan Ismail Pasha. Ismail Pasha memerintah dari tahun 1863 sampai 1879. Seorang lulusan Prancis menyewa ahli-ahli dari Eropa dan Amerika dalam rangka mempercepat pembangunan dan reformasi. Mereka membantu Ismail dalam hal persenjataan yang sesuai standar Barat, gedung-gedung baru yang menyerupai gedung-gedung di Eropa, rel kereta api, serta berbagai fasilitas publik seperti pipa air dan gas. Ismail juga mereformasikan adat istiadat yang dianggap kolot, memajukan perdagangan, serta membangun istana yang megah. Ia juga memperluas kota Kairo dan membangun sebuah blok baru yang sepenuhnya meniru kota Paris. Yang kedua yaitu pembangunan terusan Suez pada tahun 1859 sampai 1869. Pada 1833,
sekelompok insinyur Prancis membujuk Muhammad Ali untuk membangun terusan Suez. Namun Muhammad Ali tidak tertarik, dan pembangunan bisa terwujud pada tahun 1854 di bawah kekuasaan Muhammad Syed Pasha. Muhammad Syed Pasha memerintah dari tahun 1854 sampai 1863. Ia adalah anak keempat dari Muhammad Ali dan seorang lulusan Perancis sekaligus sahabat dari Ferdinand de Lesseps, perancang dan pemimpin proyek tersebut. Pembiayaannya pun berasal sebagian dari Prancis dan sebagian dari Mesir. Tidak sepeser pun dari Inggris. Bahkan Inggris berupaya sekuat tenaga untuk menggagalkan pembangunan terusan dengan alasan terusan Suez akan memudahkan Prancis menguasai koloni Inggris di Asia, yaitu India. Meskipun demikian, pembangunan secara resmi dimulai pada 25 April 1859 dan butuh waktu selama 10 tahun untuk membangun terusan sepanjang 192 km ini. Terusan Suez ini membuat pelayaran kapal dari Eropa ke Asia dan sebaliknya lebih efisien karena kapal tidak berlayar mengelilingi benua Afrika. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai Subtimace, reformasi politik. Sebelum era dinasti Ali, bahasa resmi pemerintahan adalah Turki. Pada masa dinasti ini, yaitu sejak tahun 1828, Mesir menggunakan dua bahasa sekaligus, yaitu Turki dan juga Arab. Terobosan terbesar dalam bidang pemerintah terjadi pada masa pemerintahan Ismail Pasha, yang melakukan kebijakan pada masanya, yaitu sebuah majelis perwakilan pada tahun 1866. Mayoritas anggota majelis ini adalah kepala-kepala suku. Meskipun murni badan penasehat, namun pengaruh dari masing-masing anggota dalam pemerintahan sungguhlah besar. Dengan bantuan ahli militer Eropa dan juga Amerika, militer Mesir nyaris menaklukkan Istanbul pada tahun 1833 setelah menguasai Suriah. Nah, penaklukan itu urung dilakukan setelah Sultan Ottoman memberi dua konsensi kepada Ali, yaitu jabatan sebagai gubernur Adana dan juga Suriah, lalu Ottoman menjamin keamanan pasukan Ali saat kembali ke Mesir. Tindakan subversif Ali ini disebabkan terjadinya perselisihan antara dirinya dan juga Sultan Ottoman. Pada tahun 1839, upaya Ottoman untuk merebut kembali Suriah dari tangan Mesir itu pun gagal. Tanda-tanda melemahnya militer Ottoman mengkhawatirkan Inggris. Inggris adalah satu-satunya negara Eropa yang tidak menghendaki kemunduran Ottoman. Bagi Inggris, Ottoman yang tetap kuat diharapkan dapat mencegah pengaruh Prancis dan Rusia yang juga berusaha memperluas pengaruh di Laut Tengah dan sekitarnya. Oleh karena itu, Inggris memaksa Ali menandatangani traktat tersebut di London pada tahun 1840. Dalam traktat tersebut disepakati bahwa Suriah dan juga Adana dikembalikan sepenuhnya ke tangan Ottoman. Sebagai imbalannya, jabatan gubernur Mesir dan Sudan diberikan kepada Ali dan keturunannya. Ali pun menandatangani gelar baru, yaitu gubernur Mesir dan juga Sudan. Nama saya Samuel Febriano, kelas 11 IPS 4. 3. Kemunduran dan kebangkrutan Mesir pada tahun 1863 sampai 1879. Dana untuk proyek modernisasi Mesir ternyata berasal dari pinjaman luar negeri, seperti Inggris dan Perancis. Namun habis itu ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan tata kelola keuangan yang baik. Mesir tidak sanggup membayar. Untuk mencegah kebangkrutan, Ismail menjual sebagian besar saham terusan Zeus kepada Inggris pada tahun 1875. Inggris pun menjadi pemegang saham mayoritas meskipun tidak mengeluarkan sepeser pun untuk membangun terusan tersebut. Dan hasil penjualan saham ternyata tidak cukup untuk menyehatkan keuangan Mesir. Ismail meminjamkan lagi dari Inggris dan Prancis, namun sekali lagi gagal memulihkan kondisi keuangan Mesir. Di sisi lain, Inggris dan Prancis terus mendesak pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Pada 1876, Mesir menyatakan tidak sanggup dan sekali lagi mengajukan permintaan utang bar. Inggris pun mengutus Stephen Cave untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan keuangan Mesir. Cave melaporkan bahwa fundamental ekonomi Mesir cukup bagus untuk pulih dari kebangkrutan. Hanya saja perlu kemampuan manajemen keuangan yang lebih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Samuel. Rekomendasi ini menghasilkan dua kebijakan lanjutan, yaitu separuh penghasilan negara berada di bawah pengawasan panitia internasional yang disebut dengan Caisse de la Dette Publique tahun 1876
atau the Commission of the Public Debt. Komite ini beranggotakan Inggris, Australia, Italia, Prancis, dan Jerman. Mesir dijadikan kerajaan konstitusional dengan seorang Inggris bernama Charles Rivers Wilson pada tahun 1831 sampai 1916 sebagai Menteri Keuangan dan seorang Prancis Marquis de Blancnieres sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Bentuk campur tangan yang berlebihan ini dilawan oleh Ismail. Ia menyebut hasil pelaksanaan peraturan pengaturan yang telah disusun para menteri asing yang dalam kabinetnya. Puncaknya, ia memecat menteri-menteri itu dan menyusun kabinet baru. Sebagai reaksi atas tindakan tersebut, Inggris dan Prancis mendesak Ismail untuk turun dari tahta. Ismail pun menolak. Inggris dan Prancis kemudian membujuk Sultan Ottoman agar memecat Ismail. Alhasil, Ismail digantikan oleh putranya Muhtefik Pasha memerintah pada tahun 1879 sampai 1892. Inggris, Prancis kemudian menerapkan dua kebijakan baru, yaitu menaikkan pajak bagi tuan-tuan tanah serta mengurangi separuh gaji para pemerintah dan tentara. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yudhistira. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerakan perlawanan pan-Islamisme dan nasionalisme. Nah, pan-Islamisme ini memiliki dua prinsip. Nah, yang satunya itu negara-negara Islam harus menolak pengaruh Barat dan harus menemukan kembali kekuatan dan kemurnian Islam. Gerakan tersebut harus seiring dan sejalan dengan persatuan negara Islam. Gerakan tersebut mendapatkan simpati ketika keuangan Mesir jatuh pada tangan Barat pada tahun 1876. Nah, pemimpin gerakan pan-Islamisme ini adalah seorang intelektual bernama Jamal al-Adin al-Afghani. Nah, beliau menyerukan perlawanan terhadap Barat dan bila perlu akan menggunakan kekerasan. Nah, karena pemerintah Mesir untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mengasingkan beliau ke dalam India pada tahun 1879. Namun ketika hal itu terjadi, bangkitlah ancaman yang baru, yaitu nasionalisme. Nah, gerakan nasionalisme ini dipicu oleh ketidakpuasannya pribumi terhadap perilaku diskriminasi yang terjadi dalam anggota bersenjata. Diskriminasi tersebut terjadi karena mayoritas anggotanya diduduki oleh orang Turki. Oleh karena itu, sekelompok perwira menengah mulai merancang suatu gerakan untuk menghadapi Turki. Namun sayangnya pada 1879, gerakan tersebut gagal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dija. Materi yang akan saya sampaikan adalah perkembangan selanjutnya. Dalam perkembangan selanjutnya, tampil Kolonel Ahmad Arabi dari tahun 1841 sampai 1911. Seorang perwira intelektual pribumi, prestasi dan karirnya yang cemerlang dalam angkatan bersenjata membuat ia segera dikenal luas. Namun, bukan karena hal itu saja ia menjadi populer. Arabi populer lebih karena ia berkomitmen membebaskan Mesir dari semua pengaruh asing. Maka, dalam arti yang sesungguhnya, Arabi adalah tokoh pencetus nasionalisme Mesir di bawah semboyan Mesir untuk orang Mesir. Gerakan nasionalisme Mesir mendapat dukungan yang luas. Penduduk Inggris mendorong kaum nasionalisme menyelenggarakan Kongres Nasional pada 7 Desember 1907 di bawah pimpinan Mustafa Kamil 1874 sampai 1908. Tujuannya membangun Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh dari Inggris. Meskipun ditindas, gerakan ini tetap hidup dan kelak bertransformasi menjadi Partai Waqf pada 1918. Pada tahun 1882, sejumlah menteri dari kalangan pribumi diakomodasikan dalam pemerintahan
Arabi sendiri diangkat menjadi Menteri Urusan Perang. Majelis Perwakilan juga dihidupkan kembali dan bahasa Arab menjadi satu-satunya bahasa resmi pemerintahan. Merasa kepentingannya terancam, pada Mei 1882, Inggris dan Perancis merapat ke Alexandria untuk mengantisipasi kemungkinan revolusi. Pada September 1882, Inggris menguasai Kairo. Arabi Pasha ditangkap, diadili dengan dakwaan pengkhianatan, dan diasingkan ke Sri Lanka. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya yang dilakukan oleh Lingga Ibnu Pradipto. Perang Dunia Pertama dan kemerdekaan Mesir. Setelah Inggris mengalahkan Ottoman pada Perang Dunia Pertama, Inggris menyatakan bahwa kekuasaan Ottoman di Mesir dihapus dan Mesir sekarang berada di bawah kekuasaan Inggris. Kekalahan Blok Sentral memberi harapan kemerdekaan kepada Mesir. 2 hari setelah gencatan senjata antara Jerman dan Sekutu, saat Zahlul mendirikan Partai Al-Wafd Al-Misri yang berarti delegasi Mesir. Nama tersebut mencerminkan maksud pendirinya, yaitu mengirim delegasi, di mana mereka akan menuntut kemerdekaan. Namun ditolak oleh Inggris yang menyebabkan timbulnya protes keras di Kairo dan berujung penangkapan beberapa kolega-kolega Mesir. Hal tersebut memancing demonstrasi di seluruh Mesir dengan tujuan utama yaitu mengusir semua pengaruh asing. Selama 3 tahun keadaan Mesir menegang dan mencekam, dan Partai Al-Wafd semakin populer. Pada tahun 1919, Inggris berniat untuk menurunkan syarat kemerdekaan kepada Mesir. Sebagian warga Mesir setuju, tetapi mereka bingung siapa yang akan menjadi wakil mereka dalam pimpinan tersebut. Antara Sultan Fuad I atau Partai Al-Wafd yang merasa pihak mereka lebih pantas. Akhirnya perundingan tidak jadi dilaksanakan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rasya mengenai materi deklarasi unilateral. Deklarasi unilateral atau deklarasi kemerdekaan sepihak merupakan salah satu bentuk kemerdekaan Mesir dari kerajaan Inggris. Meskipun belum sepenuhnya menjadi negara yang merdeka, namun ini menjadi langkah awal dari Mesir untuk memperkuat negaranya menjadi negara yang berdaulat penuh. Inggris mengeluarkan deklarasi unilateral sepihak pada 28 Februari 1922 yang isinya adalah 1. Inggris mendukung kemerdekaan bagi Mesir. 2. Inggris menghapus status protektorat atas Mesir. 3. Pasukan Inggris tetap bertahan di Mesir demi menjaga kepentingan Inggris di wilayah terusan Suez. 4. Meskipun telah merdeka, Inggris tetap menguasai hubungan luar negeri, komunikasi, militer, dan Sudan. Dan Zahlul wafat pada 1927 dan digantikan oleh Mustafa Al-Nahas Pasha. Nahas Pasha mengutus delegasi ke London untuk menormalisasi hubungan, dan hasil perundingan menyepakati 2 hal, yaitu 1. Inggris akan mengurangi secara perlahan-lahan jumlah pasukan di Mesir sampai angkatan bersenjata di Mesir kuat. 2. Kalau sudah angkatan bersenjata di Mesir kuat, pasukan Inggris hanya dibatasi di terusan Suez. Selanjutnya pada 1923, Fuad mengesahkan konstitusi yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan parlementer. Dalam pemilu yang diadakan pada 1924, Partai Wafd meraih mayoritas mutlak. Zahlul mulus menjadi Perdana Menteri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Hafiz. Perang Dunia Kedua dan Revolusi Mesir 1952. Sentimen anti-Inggris semakin menguat selama Perang Dunia Kedua dengan semakin populernya sebuah organisasi keagamaan anti-Barat, Ikhwanul Muslimin, berdiri 1922. Puncaknya terjadi pada Januari 1952 ketika pasukan Inggris menghadapi serangan para milisi di Ismailia dan menewaskan 46 anggota milisi. Pada hari setelahnya, Kairo dilanda kerusuhan yang diwarnai pembakaran gedung-gedung serta bisnis-bisnis asing. Perang Dunia Kedua dan Revolusi Mesir 1952.
1939 sampai 1952 karena dianggap tidak berdaya menghadapi situasi carut marut dalam negeri. Pada 22 Juli 1952, sekelompok perwira di bawah pimpinan Gamal Abdel Nasser melakukan kudeta tak berdarah dan melakukan Raja Farouk I dari tahta. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi 1952. Pada 18 Juni 1953, monarki secara resmi dihapus dan Republik Mesir dideklarasikan. Presiden pertamanya Muhammad Naguib memerintah 1953 sampai 1954. Perang Dunia Kedua dan Revolusi Mesir 1952, 1939 sampai 1952. Pada 1954, Muslimin mencoba merebut kekuasaan. Abdel Nasser mengambil tindakan keras menempatkan Presiden Naguib dalam tahanan rumah serta mengambil alih kepresidenan pada 1956. Kebijakan-kebijakan Abdel Nasser yang terkenal di antaranya sebagai berikut. 1. Bersikap netral dalam Perang Dingin. 2. Bersama beberapa pemimpin Asia Afrika lain gerakan non-blok. 3. Menasionalisasi terusan Swiss. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.